Bagi yang sudah menikah atau yang ingin menikah, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Seperti orang yang mau daftar kerja, ada persyaratannya. Tidak hanya sekedar mendengar hadis, ya ma'syaras syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, yang mampu menikah, nikahlah. Dia datang ke bapak ibunya, Pak, saya malam ini mau nikah. Kenapa? Karena ustadz menyampaikan yang mampu suruh segera menikah. Sahih, hadisnya sahih. Tapi bagaimana praktek dalam kehidupan itu yang perlu dipersiapkan. Ada orang tua yang menahan anaknya menikah. Jangan nak, engkau masih kuliah. Apakah kuliah itu bertentangan dengan pernikahan? Apakah kalau orang kuliah menikah, kuliahnya gagal? Enggak. Bahkan anak ketemu dengan seorang Masya Allah, dia master, dia cerita, anak nikah Ustadz semester pertama, dikawinkan sama bapak anak supaya anak jadi orang benar. Alhamdulillah sukses. Dan ada orang yang menikahnya terlambat, hidupnya gagal, kuliahnya gagal, dan kehidupan sosial dia juga gagal. Jadi intinya pernikahan itu tidak berhubungan dengan sekolah dan tidak sekolah. Baik, boleh nggak anak SMA menikah? Jamaah. Oh, nah, anak punya guru di Medina kelas 1 SMA nikah. Masya Allah. Ketika orang itu memiliki persiapan yang cukup untuk menikah, ingat bukan karena umur. Yang jelas dia itu sudah paham syarat dan rukun pernikahan itu. Dia sudah siap untuk bertanggung jawab. Karena antum lihat ada anak kuliah SMP, SMA sampai kuliah, lulus S2 belum siap menjadi seorang suami. Belum siap. Karena selama kuliah dan sekolahnya tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang suami. Nggak pernah belajar. Begitu pula yang perempuan. Ada perempuan-perempuan yang sampai lulus kuliah belum siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu. Belum siap. Apa penyebabnya? Karena memang tidak pernah dipersiapkan. Yang ada di sekolahan malah sex education. Pendidikan seks. Apa perlu sekolah? Nggak perlu. Yang perlu bagaimana dia menjadi seorang suami, menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak. Itu yang perlu diajarkan kepada mereka. Subhanallah, antum kalau lihat kepada bapak-bapak antum, pernah dulu belajar di sekolah pelajaran pendidikan seks umpamanya. Coba tanya kepada yang tua-tua, kita tanya generasi yang lalu ini, Bang, umur berapa? 46. Dulu pernah nggak sekolah itu, Bang? Pernah belajar sex education enggak? Punya anak berapa? Alhamdulillah bisa punya anak. Alhamdulillah. Nggak perlu. Dan yang antum lihat memang ada usaha bagaimana menjadikan pemuda-pemuda berzina aman. Mereka punya istilah seks aman. Iya. Bukan free sex. Mereka pakai kondom, pakai apa, ini itu. Itu yang diajarkan kepada mereka. Mereka belum menikah, diajari hal seperti itu. Untuk apa? Untuk merusak. Apalagi kalau sudah tahun lalu ketika Valentine Day, iya, itu kondom dijual sama coklat. Nah, dijual di minimarket itu, beli coklat dapat kondom. Apa sebenarnya tujuan mereka? Tadi mengajarkan perzinaan,
Mereka berzina tapi aman. Artinya aman, tidak terkena penyakit, tidak sampai hamil, tidak jadi masalah. Tidak diajari bagaimana menikah, bagaimana menjadi seorang istri, menjadi seorang suami. Maka kita perlu mengevaluasi. Negeri kita ini pada hakikatnya kumpulan dari rumah tangga. Dari rumah tangga yang kecil-kecil. Antum lihat anak-anak yang jadi begal, anak-anak yang narkoba, anak-anak yang dipenjara, semuanya punya keluarga. Tapi rata-rata keluarga mereka itu hancur, broken home. Sehingga muncullah dari rumah tangga seperti itu preman-preman yang gak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kenal sama hak-hak orang tuanya, tidak tahu bagaimana mendidik anaknya. Sehingga akhirnya Allahu Akbar, bapaknya preman, ibunya pezina, pelacur, anaknya jadi apa? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hal pertama yang perlu kita persiapkan untuk yang ingin menikah dan yang sudah menikah, memperbaiki niat. Kenapa kita menikah? Di beberapa negeri di barat, niat pernikahan di antara mereka itu sama di sebagian tempat di Indonesia ini hanya untuk mendapatkan buku hijau. Niatnya menikah apa? Supaya dapat buku hijau. Kalau urusan hubungan seks, perzinaan udah dia lakukan. Dia hanya ingin meresmikan hubungan itu, dapat buku hijau. Hanya itu kadang-kala niat mereka. Padahal di dalam Islam pernikahan itu memiliki tujuan yang sangat mulia. Yang pertama, meraih ketenangan jiwa dan kedamaian hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah dilihat atau belum dilihat orang yang memadu cinta, memadu kasih seperti pernikahan. Seorang yang menikah, maka dia akan mendapatkan obat penyakit hatinya. Hidupnya akan tentram. Jadi niat dia menikah yang pertama untuk menenteramkan hatinya. Yang kedua, menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Manusia memiliki nafsu, nafsu birahi, sama seperti nafsu makan dan minum. Kita ini memiliki nafsu untuk makan dan minum. Begitu pula dengan pernikahan. Apa tujuannya? Agar kehidupan di muka bumi ini terus ada. Kalau seorang lelaki tidak punya nafsu kepada wanita, tapi nafsunya kepada lelaki pula, seperti sekarang lagi diramaikan di negeri kita, LGBT. Antum ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Dan mereka sedang mempersiapkan diri LGBT. Mereka terus gerilya. Allah menciptakan manusia itu Adam dan Hawa, bukan Adam sama Ali. Jadi makhluk itu cuma ada dua jenis, Adam dan Hawa, laki dan wanita. Dulu kalau kita daftar email, pilihannya cuma dua. Kalau antum daftar email, pilihannya cuma dua, male, female, laki, perempuan. Sekarang ada ketiga. Betul. Pilihan ketiga itu ada apa? Lainnya. Betul nggak? Ada pilihan ketiga sekarang. Jadi ini proyek besar jamaah. LGBT ini proyek besar. Mereka ingin melegakan adanya, kalau bahasa Arabnya al-jinsus tsalits, jenis yang ketiga. Nggak ada. Tapi mereka berusaha.
Allah menjadikan nafsu seorang laki kepada wanita, wanita kepada lelaki demi menjaga keberadaan manusia di muka bumi. Kalau yang laki suka sama laki, yang perempuan suka sama perempuan, kira-kira Indonesia ada enggak? Tutup jemaah. Tutup Indonesia. Karena apa? Karena nggak ada yang punya anak. Apa laki sama laki bisa punya anak? Perempuan sama perempuan bisa punya anak? Nggak bisa. Tapi kenapa diramaikan? Karena itu yang merusak negeri kita. Maka tujuan menikah salah satu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Rasulullah SAW ketika menyuruh para pemuda untuk menikah, kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Rasulullah SAW mengatakan, innal mar'ata idza aqbalat fi surati syaitan. Perempuan itu kalau jalan, kalau berlalu, dia itu berlalu dalam rupa setan. Ibu-ibu itu kalau keluar rumah itu dalam rupa setan. Maksudnya menggoda. Kita berjalan di belakang ibu-ibu, di belakang perempuan-perempuan, akan ada godaan setan yang besar di situ. Makanya bapak-bapak, kalau ada perempuan di depannya, usahakan didahului. Enggak usah, anak menghormati wanita. Bohong, menghormati wanita. Kalau dia lewat selesai, aman. Dia tidak tergoda. Tapi kalau di depannya ada perempuan, maka dia akan turun. Faida, kata Rasulullah SAW, faida ra'a ahadukum imra'atan a'jabathu falyati ahla. Apabila seorang di antara kalian melihat wanita, kemudian wanita itu menimbulkan hasrat di dirinya, maka hendaklah dia pulang menjumpai istrinya. Kalau punya istri, falyati ahla. Kenapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma'aha mithlul ladzi ma'aha. Yang ada di wanita ini sama dengan yang ada di istrinya, sama. Enggak beda. Tapi kita selalu dibohongin sama setan. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Ketika melihat istri tetangga, Masya Allah, Masya Allah. Lihat istrinya sendiri, Allah, kok kayak gini? Itu syaitan ya, man. Padahal tetangga kita sama kayak kita. Kalau tetangga kita ngelihat istri kita, dia Masya Allah, Masya Allah. Itu godaan syaitan. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan orang menikah untuk menutup celah syaitan tadi, perbuatan keji dan mungkar. Kalau kau melihat wanita, ibu-ibu dengarkan ini. Jadi kalau suaminya pulang tidak di waktu biasanya, ngertilah ibu-ibu. Nah, ada apa abang pulang sekarang ini? Jangan rame-rame. Itu perintah Rasul SAW, suruh pulang. Maka kadang-kala ada bapak-bapak yang pulang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tahu-tahu yang bukain pembantu. Mana ibu? Nggak ada ibu. Allahu Akbar. Bahaya itu jemaah. Pernah kejadian. Jadi kalau seorang melakukan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selesai godaan-godaan syaitan. Pikiran yang macam-macam itu hilang. Pernah teman dari Sudan dia cerita, ada seorang hakim di pengadilan, dia sedang ada kasus, ternyata terdakwahnya atau tersangkanya adalah, atau saksinya pokoknya, wanita cantik sekali. Ketika hakim itu melihat wanita ini, Allah Akbar, skors pengadilannya, setengah jam atau 1 jam. Kemana? Dia pulang ke rumah. Nah, jarak dari pengadilan ke rumahnya 15 menit. Dia berangkat. Setelah itu dia balik lagi. Mana yang tadi? Datang. Udah biasa ngelihat perempuan itu.
Udah selesai nafsunya. Maka dengan menikah akan terjaga seorang muslim. Pikiran yang enggak-enggak, bayangan yang enggak-enggak akan hilang darinya. Yang ketiga, tujuan menikah memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Pernah Ma'qil bin Yasar bercerita, seorang sahabat Nabi. Ada seorang lelaki menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku mendapatkan seorang wanita yang cantik sekali. Aku ingin menikah sama dia. Sayangnya dia mandul, gak punya anak. Aku ingin nikahin dia. Kata Rasulullah SAW, la, enggak. Akhirnya sahabat ini rupanya sudah kesengsem, udah gak kuat, sudah kepingin sama tuh perempuan. Dia ngomong, ya Rasulullah, aku kepingin nikah sama dia, tapi dia gak punya anak. La, jawab Rasulullah SAW, tidak. Yang ketiga, dia maksa untuk menikahin dia. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, la tazawwajul waludal wadud fa inni mukathir bikumul umam yaumal qiyamah. Kalian kalau mau menikah, pilihlah wanita-wanita yang penyayang dan subur, penyayang dan banyak anaknya. Walud itu gampang lahirnya. Pilih kayak gitu, karena aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Maka ketika menikah, niatkan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Paling tidak, ibu-ibu anaknya paling sedikit 7 lah. Benar jemaah. Antum kalau berpikir KB, Pak Harto KB enggak? Berapa anaknya Pak Harto? Banyak anaknya Pak Harto. Dan nggak ada masalah. Jadi KB itu dalam Islam diperbolehkan kalau untuk mengatur kelahiran, bukan untuk membatasi kelahiran. Ngatur kelahiran. Umpamanya anak kepingin punya anak, Ustaz 17. Subhan, jangan takut. Di Bondowoso anak masih ingat, ada seorang Ustaz Zen. Beliau itu punya anak dari satu istri 27. Dia ustadz yang pemasukannya tidak jelas, pengeluarannya jelas, punya anak 27. Alhamdulillah, nggak ada masalah. Jadi cari antum ngomong kalau sama, lihatlah wanita-wanita yang subur, nikahi. Tapi ingat, subur dan penyayang. Karena kalau subur nggak penyayang, Allah, terlantar anak antum. Ibunya pegang HP, anaknya satu di selokan, satu di tempat sampah, satu di mana? Mana anak-anak? Wallahu a'lam. Ada perempuan, jangan. Makanya Rasulullah SAW menggabungkan antara banyak anak dan penyayang. Kalau tidak, anak akan terlantar. Dan jangan takut. Iya, sebagian dokter suka nakut-nakutin ibu-ibu. Kalau umur 40 tahun sudah nggak bisa punya anak, berat nanti kalau punya anak, bahaya ini itu macam-macam. Subhanallah jemaah. Khadijah punya anak 6 bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal menikah umur 40 tahun. Wanita bisa nggak punya anak umur 60 tahun? Bisa. 70 tahun bisa insya Allah. Siapa contoh? Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Tinggal niatnya tadi, nikah, ngomong sama istrinya. Dek, insya Allah kita akan membuat Rasulullah SAW senang pada hari kiamat. Jadi niatnya sudah ketika bikin anak untuk apa? Supaya nanti ketemu Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku punya anak 12 ya Rasul. Rasulullah SAW itu menanti kita di telaga. Kita ditunggu sama Rasul SAW.
Maka seharusnya seorang wanita jangan merasa risih punya anak lagi. Ada yang malu, masa bang tiap tahun punya anak, nggak enak sama tetangga. Subhanallah, orang ada bapaknya anak-anak itu. Maka niat, carilah wanita yang penyayang dan subur. Bagaimana tahu wanita itu subur? Ya, ada yang mengatakan dilihat dari keturunannya. Kalau bapaknya satu saudara 7, ibunya satu saudara 12, insya Allah subur. Untuk mengetahui wanita yang penyayang bagaimana? Berbakti kepada orang tua. Belum tentu jemaah. Karena ada orang yang menghormati yang di atasnya, tapi dia nggak penyayang sama yang di bawah. Kalau ingin tahu wanita yang penyayang itu, lihat dia bagaimana hubungannya sama anak kecil. Kadang-kala ada wanita yang nggak mau sama anak kecil. Dia itu serius belajar ini itu. Kalau ada anak kecil diusir, sana. Waduh, bahaya ini. Anak kita diusir nanti sama ibu yang kayak gini. Antum cari yang lainnya. Baik, yang keempat, tujuan menikah menyempurnakan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dini falyattaqillah fi syatri tsani. Barang siapa yang Allah karuniai istri yang soleha, ingat istri yang soleha, maka dia telah dibantu oleh Allah untuk menyempurnakan separuh agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuh sisanya. Apa maksud separuh agamanya? Manusia itu memiliki 2 syahwat, perut dan yang di bawah perut. Dengan menikah yang di bawah perut selesai, tinggal yang di atas perut. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di sisanya. Yang kelima, tujuan menikah itu adalah jaminan masa depan. Ketika antum mati, ada yang melanjutkan amal soleh antum. Ketika manusia meninggal dunia, putus semua amal perbuatannya kecuali 3, salah satunya anak soleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berbicara tentang kekuatan niat dalam memilih pasangan hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 manusia yang Allah akan menjamin dia. Salah satunya adalah wannakihu lil afaf, seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Antum jangan takut. Kalau antum menikah, Ustaz ana belum punya apa-apa, rumah belum punya, ana udah kerja, cukuplah kalau ana ngontrak rumah. Tapi kalau niat antum untuk menjaga kehormatan diri, niat-niat baik tadi yang kita sebutkan, aman. Allah akan menjamin kehidupan antum. Tapi kalau menikah untuk menutupi aib, banyak di masyarakat kita, kenapa menikah? Ya udah hamil, udah berzina, keluarganya minta pertanggungjawaban. Maka yang seperti ini jangan memohon jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan telantarkan mereka. Pernah suatu hari datang seorang lelaki menjumpai Sufyan bin Uyainah. Dia mengatakan, "Ya Aba Muhammad, aku mau curhat." Kenapa, kata dia? Kata orang ini, entah aku kalau di depan istriku betapa hinanya aku. Kok kayak bukan lelaki aku kalau di depan istriku. Akhirnya Sufyan bin Uyainah menundukkan pandangannya. Lalu dia mengatakan, mungkin engkau menikahi wanita itu untuk mendapatkan kehormatan. Artinya dia memilih seorang istri terhormat dengan harapan dia ikut terangkat kehormatannya dengan istri yang terhormat. Kata orang ini, "Nah, iya betul. Niatku dulu memang memilih wanita ini untuk itu."
Akhirnya Sufyan bin Uyainah cerita. Dia mengatakan, kita nih 4 bersaudara. Muhammad, Imran, Ibrahim dan aku. Muhammad yang paling besar, Imran yang terakhir. Dia cerita, Muhammad ketika mau menikah, dia mencari wanita yang terhormat. Dengan harapan dia terangkat status sosialnya. Seperti orang yang menikah dengan anaknya, umpamanya anaknya bupati. Kalau di Bukit Tinggi anak apa yang terhormat? Wali kota. Dengan harapan dia ikut terhormat. Muhammad kakakku itu menikah karena itu. Akhirnya dia malah diinjak-injak sama keluarga istri. Maunya terhormat, malah terhinakan. Adapun Imran, dia ingin menikah dengan wanita yang lebih kaya dari dia, dengan tujuan supaya hidupnya lebih nyaman dengan wanita yang lebih kaya. Akhirnya dia menikahi wanita betul yang lebih kaya dari dia. Ternyata malah istrinya memeras Imran sampai Imran habis hartanya. Aku merenungkan kejadian itu. Sampai akhirnya datang kepadaku Asy-Sya'bi. Bukan Sya'bi, Ma'mar bin Rashid, gurunya Sufyan. Aku cerita sama guruku, ini ada kejadian seperti ini. Bagaimana seharusnya seorang menikah? Maka Ma'mar bin Rashid mengingatkan aku dengan 2 hadis Rasul SAW. Yang pertama adalah hadis Yahya ibn Ja'dah. Hadis Yahya ibn Ja'dah, Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'a li 4. Wanita dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, liha, karena kekayaan dia. Ini Rasulullah SAW menceritakan keadaan di masyarakat. Wanita dinikahin biasanya karena 4 hal. Karena hartanya. Berapa banyak anak-anak muda yang siap menikahi janda tua? Nggak apa-apa Ustaz, yang penting fulus. Kenapa? Ana sudah susah hidupnya, kepinginlah hidup lebih senang. Oke, menikah karena hartanya. Ada yang menikah karena kecantikan fisik. Kadangkala pemuda-pemuda berbondong-bondong mencari istri yang cantik. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kalau itu yang kau inginkan. Tapi ingat, kecantikan wanita tambah tahun tambah turun. Ya, realitanya ketika seorang menikah dengan wanita, dengan seorang gadis dengan berat dapat 2 tahun 84. Ya, karena udah Masya Allah ya. Karena merasa udah laku. Banyak perempuan-perempuan yang sudah merasa laku gak menjaga lagi ke tubuh. Itu kalau kau menikahin wanita karena kecantikannya gak lama. Orang itu biasanya merasakan sesuatu jadi begitu mahal bagi dia kalau belum dapat. Contoh nih, antum kepingin mobil apa? Mobil Lamborghini, Ferrari. Antum setiap ngelihat mobil itu lewat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan aku punya kayak gitu? Suatu saat Allah kasih rezeki antum. Tiap hari antum lihat mobil Ferrari. Dapat 2 minggu bosan. Ternyata kayak gini doang kata dia. Kalau antum sudah memiliki, udah biasa. Contoh HP lah, kita yang punya HP, ngelihat temannya beli HP bagus, Masya Allah, kapan aku punya kayak gitu. Setiap ngelihat temannya bawa HP itu, Anda boleh lihat, Masya Allah. Ketika antum memiliki, apa antum akan lihat-lihat seperti dulu? Begitu pula istri antum. Sebelum antum miliki, setiap lewat, Allahu Akbar. Ngelihat sandalnya, ya Allah, sandalnya doang jemaah, itu hati sudah bergetar. Ketika jadi istri antum, dapat sebulan, Allah ternyata biasa-biasa aja kau ini ya.
Biasa memang. Karena udah terbiasa dilihat. Maka yang menikahi karena kecantikannya, dia akan bosan. Kecantikan itu akan turun. Yang keempat karena faktor keturunan. Anak raja. Yang ketiga ya, anak raja atau anak orang terhormat. Yang keempat, terakhir Nabi Muhammad SAW menyebutkan lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau kau ingin hidup berbahagia, jamaah, kalau ingin hidup berbahagia, ini Rasul SAW memberikan resep kepada kita, carilah yang agamanya baik. Selesai. Urusan wajah bisa diatur. Tapi kalau antum mau memilih, pilih yang wajahnya dulu. Artinya kalau seorang ingin menikah, cari yang cocok secara apa? Visual. Nah, antum udah ngelihat, ana cocok sama fulan. Kemudian antum cari tahu bagaimana agamanya. Agamanya buruk, antum tinggalkan. Enggak. Kenapa? Agamanya nggak baik. Dia nggak sholat. Tapi kalau antum cari agamanya dulu, ini lulusan pesantren, ana suka sama dia, bismillah. Dilihat wajahnya kurang pas. Akhirnya antum meninggalkan dia, padahal agamanya sudah sesuai. Namun banyak lelaki-lelaki yang perlu dicemeti. Kadang-kala dia kalau dapat wanita cantik agamanya buruk, apa kata dia? Insya Allah Ustaz bisa diperbaiki. Tapi kalau wajah kan nggak bisa diperbaiki. Iya, sebagian mengatakan seperti itulah. Rasul SAW mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Ini hadis yang pertama yang diingatkan oleh Ma'mar bin Rashid kepada Sufyan bin Uyainah. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan a'zamun nisa'i barakatan aisaruhunna mu'nah. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling sedikit maharnya, paling sedikit biaya pernikahan. Jamaah, kadang-kala orang nikah menghabiskan uang 1 miliar. Ada orang menikah menghabiskan uang 500 juta, dapat 2 bulan cerai, dapat 4 bulan cerai. Maka antum kalau mau menikah, cari wanita yang murah mahar. Datang ke orang tuanya. Di Padang pasarannya berapa jemaah? Di Bukit Tinggi. Nah, berapa pasarannya di sini? Seperangkat alat sholat, wah, itu disebutkan ketika akad nikah. Tapi yang dihantarkan berapa? Berapa jemaah? Maksudnya sebelum pernikahan kan ada biasanya hantaran 30 juta. Kalau 15 juta ditolak. Berapa? Berapa? Antum nikah? Udah. Berapa antum bayar? Nggak bayar. Nggak sah nikahnya antum. Syarat itu bayar itu. Nah, mahar itu syarat. Maharnya berapa? Nggak keluar duit sama sekali. Cuma seperangkat alat sholat. Perlu dicari di jamaah. Yang kayak gini jamaah. Nah, memang yang paling murah maharnya itu yang dicari. Jangan yang mahal-mahal. Di beberapa negeri di Arab Saudi, juga di Indonesia, seperti di Sulawesi kalau nggak salah, itu termasuk yang mahal. Jadi sampai puluhan juta. Kalau antum menikahi wanita yang S1, harganya beda. Antum menikahi wanita yang S2 lebih mahal. Antum menikahi wanita yang sudah haji, antum itu dihitung sama orang tuanya semuanya. Biaya waktu kuliah, biaya waktu haji. Jadi bisa ratusan juta, betul jemaah. Mereka seperti itu. Anak punya teman-teman dari Sulawesi akhirnya nikah di Jawa. Berapa? 500.000 dapat istri. Masya Allah jemaah. Masya Allah. Taib, kata Sufyan ibn Uyainah, setelah aku dapat nasihat tadi, aku mencari pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria Rasulullah SAW. Maka aku hidup bahagia. Antum semua bahagia yang sudah menikah? Antum semua bahagia yang sudah menikah? Insya Allah.
Itu harapan kita.